Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan bahas aplikasi DBC ya. Untuk kepanjangnya Dreambox GT ya kalau nggak salah ya. Jadi ini nih suatu aplikasi yang menawarkan kalian untuk bisa menghasilkan uang di dalam aplikasi ini, ya kan? Untuk keuntungan yang diperlihatkan di sini bisa dari ratusan ribu bahkan sampai ratusan juta. Nah, di sini nih. Bahkan per hari kalian bisa cuan 55 juta dalam sehari bersih. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan keamanannya? Saya kan selalu mengajak Anda untuk mencari tahu dulu tentang keamanan aplikasi ini tuh seperti apa. Kenapa? Karena di sini ada sistem depositan uang yang kalian masukkan. Nah, ya kan? Dari 300 ribuan sampai di berapa ini? Titik desimal yang nggak diletak nih sampai 1M 1,1 M. Nah, pertanyaannya itu uang kalian di sini aman nggak? Gitu, ya kan? Karena negara kita itu ada lembaga yang menjamin otoritas tentang suatu kelegalitasan penghimpunan dana masyarakat. Nah, untuk DBC ini tersendiri termasuk nggak di otoritas tersebut untuk legalitasnya? Lebih tepatnya adalah ke OJK. Kalau dia tidak legal atau ilegal, potensi uang kalian yang di sini itu bisa dibawa kabur, gitu. Nah, dan juga teman-teman, untuk sebenarnya aplikasi ini tuh udah lama ya. Saya aja terlambat untuk bahas, gitu ya. Teman-teman saya yang lain udah bahas tuh sekitar 7 bulanan yang lalu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting aku menyampaikan suara aku aja ya. Edukasi biar kalian jumpa titik terangnya tentang aplikasi seperti ini. Oke. Kalau yang kita lihat di sini teman-teman, ini marketing plan-nya. Oke. Ya. Jadi, aku terus terang aja. Dari tampilan yang satu ini, ya. Ini udah jelas. Ini aplikasi penipuan money game. Ya, ini nih money game teman-teman. Ini berpotensi uang yang akan kalian bawa di sini, yang akan kalian masukkan sini, ini bisa dibawa kabur oleh yang punya aplikasi komplotan yang ada di balik aplikasi ini. Nah, seperti itu. Lantas misalnya ada pertanyaan dari kalian, kalau memang ini penipuan ya kan, kadang kan banyak tuh yang komen di kolom komentar gini nih, kalau ini penipuan kenapa kok ada yang bisa dibayar tuh? Nah, yang kayak gini nih, kayak gini kan dibayar deh nih. Nah, nih ya kan, menjadi ibu rumah tangga itu nggak mudah, yang mudah itu main DBC-nya. Nah, ya kan, nih perlu diingat guys, ini bisa jadi memang uang dari DBC atau uang dari rekening dia yang dia tarik untuk flashing saja, biar kalian jadi bawahan dia, biar kalian direkrut sama dia. Begitu kalian direkrut sama dia, kalian bisa dapat kerugian karena yang mengajak kalian itu dapat untung persentase dari hasil kalian menjerumuskan uang kalian. Seperti itu. Dan perlu diingat juga teman-teman, kalaupun memang benar dia bisa mencairkan uang ya, kalian melihat orang udah bisa melakukan pencairan di aplikasi seperti ini, itu tetap kalian harus tahu ini nih money game Ponzi. Apa itu money game Ponzi? Ketika kalian dijerumuskan oleh seseorang
ya kan? Kalian dijerumuskan oleh seseorang, kalian depo ya, kalian kan dijerumuskan, dimasukkan ke dalam aplikasi ini, kalian depo ke dalam aplikasi ini, uang depo kalian itu sekian persen masuk ke leader yang mengajak kalian. 2 tingkatnya lagi ada, 3 tingkatnya lagi ada, nama juga money game Ponzi. Seperti itu. Untuk DBC tersendiri itu berapa persen tuh? Misalnya di tingkat 1 itu ada 30% ya kan, tingkat kedua 20%, tingkat ketiga di atasnya lagi 1%. Nah, 10%. Jadi totalnya 60 kan. Anggaplah 60 money game Ponzi-nya. Nah, 40-nya lagi kemana? Yaitu ke komplotan. Gitu. Gitu guys. Ya. Dan perlu diingat juga ya. Ini kan aplikasinya tugasnya adalah membaca ya kan. Yang aku lihat kayak drama gitu. Drama book city gitu ya. Ya kalau membaca sih bagus-bagus aja ya. Cuman kalau budaya membaca itu dijadikan modus untuk investasi bodong, di situ salahnya. Ya. Jadi ini teman-teman, ini udah sangat jelas ini investasi bodong, teman-teman. Ya, pakai logika juga ya. Ini kan pendapatannya segini nih. Ya. Ini nggak logis, teman-teman. Oke, seandainya kalian main di paket yang D1, D2 gitu ya kan. Oke, masih oke. Masih murah. Tapi kalau kalian udah terjun lagi ke bawah, nih, anggap macam D10. Macam D10 ya kan. Mainnya di 1,1 M miliar ya kan. Dengan dijanjikan pendapatan hariannya adalah 55 juta. Nih, 55.360.000 ya kan. Nah, itu baru per hari. Kalau dikalikan 30 hari berapa ini? Nih, lihat aja sendiri sini. Yang udah pasti nggak akan logis. Apalagi dikalikan setahun. Ya kan? Nah, inilah aplikasi ini bisa membuat Anda tergiur, terpengaruh, sehingga Anda menjerumuskan uang kalian yang ada di sini. Kalau kalian berprinsip kan testimoni orang-orang bisa melakukan penarikan kan ada bang. Itu artinya tandanya aplikasi ini memang baik, memang mau membayar warga negara Indonesia. Iya, seperti yang aku katakan tadi, yang ditarik oleh si orang-orang terdahulu itu adalah uang kalian yang berada di jaringan yang bawah. Seperti itu. Tidak ada dari investasi-investasi yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Malah aplikasi ini juga memeras yang namanya uang member baru. Seperti itu guys ya. Dan juga pakai logika. Nih keuntungan gak logis teman-teman. Gak logis teman-teman. Ya, 55 juta konsisten per hari. Nih. Ya. Setahun berapa itu bos nih? Kalian titikkan ribuannya aja lah berapa tuh. Nih. Kalau ditanya secara jujur ya, siapa yang gak mau uang 55 juta ini? Semua orang pasti mau, per hari lagi, ya kan? Tapi perlu dipikir dulu, aplikasi ini benar atau tidak. Nah, dan lagi pula untuk mendapatkan 55 juta ini, kalian harus menjerumuskan uang kalian teman-teman. Kalian harus menjerumuskan uang kalian 1,1 M. Nah, ya, nggak pun yang 1,1 M, yang di atasnya juga ini, itu udah terlalu banyak teman-teman. Nih, kayak ini yang 12 juta ya kan, penghasilan hariannya dikasih sekitar 400 ribuan. Seperti itu. Cukup menjanjikan ya teman-teman ya, cukup menggiurkan, tapi pada akhirnya pasti banyak yang ditipu. Seperti itu. Ya, jadi jangan mudah tergiur lah teman-teman. Ini nggak logis ya. Tidak ada investasi yang seperti ini gitu. Terus bang, kan ada main gratisan. Kita kan bisa main gratisan, ambil cuannya aja. Iya, memang betul di sini ada pekerja magang. Tidak ada harganya, tidak ada depositannya. Nah, perlu diingat, seperti kasus-kasus sebelumnya, permainan magang, orang yang main gratis itu biasanya pasti apes teman-teman, kebanyakan apes, tidak bisa melakukan penarikan, apalagi dia main gratisan plus tidak menjerumuskan orang. Karena dalam permainan seperti itu sangat dibutuhkan orang menjerumuskan orang, karena pundi-pundi uang masuknya dari orang baru. Begitu teman-teman ya.
Nah guys, satu lagi aku mau menjelaskan tentang info yang satu ini ya. Aku dapat dari temanku juga nih, story dari Miss Daisy DBC. Nggak tahu nih siapa orangnya nih. Mungkin pemain DBC tau lah ya. Tahu-tahu gitu aja nggak, tapi nggak pernah jumpa ya. Mana tahu di balik ini dia seorang laki-laki. Sosokan jadi miss-miss ya, karena kan kebanyakan ponzi-ponzi sebelumnya juga ada miss-missnya. Aduh, siapalah miss-miss itu ya sebenarnya ya. Biasanya orang-orang seperti ini tuh adalah termasuk dalam kategori komplotan, antek-anteknya juga lah gitu ya kan, yang selalu memberikan informasi-informasi mengenai aplikasinya yang dimana pasti mengarah ke deposit. Itu nggak akan jauh-jauh, mengarah ke deposit dan mengarah menjerumuskan orang. Menjerumuskan orang kan nanti orang itu depo lagi ya, itu intinya depo-depo aja gitu. Nah, jadi dijelaskan sini acara ulang tahun keempat dengan waktu terbatas. Waduh, sosokan udah 4 tahun nih, padahal baru beberapa bulan ya kan. Baru sekian bulan lah gitu ya. Belum nyentuh 1 tahun tapi udah ngeklaim ulang tahun keempat. Biar dikira wah aja gitu ya kan. Nah, itu di tanggal 15 sampai 17. Oke, sekarang tanggal berapa nih? 17 ya. Lupa gue lah tanggal berapa hari ini. Hari ini tanggal ya 17 ya, hari inilah berarti. Nah, kalian ditawari cashback deposit teman-teman. Nah, disinilah mulai yang namanya gejala-gejala mau scam, karena biasanya dalam permainan yang seperti ini, ketika kalian sudah selalu dipaksa diminta atau ada penawaran untuk depo dan ada bonusnya, ada promo-promo gila-gilaan, itu udah tanda-tanda mau kabur. Mereka mau mengambil uang kalian lebih banyak. Ketika kalian udah depo, cashbacknya nggak akan dapat. Cashbacknya nggak akan dapat, uang kalian dibawa kabur yang udah kalian depo kan. Nih, contoh kayak di D1 ya, di D1. Nah, magang bergabung dengan D1, berarti dari magang gabung D1 ya, akan segera dikembalikan deposit kelas D sebesar 315 ya kan, yang dimana kita ketahui tadi untuk harganya. Nah, untuk harganya di sini kan D1 kan 315 nih, 315.000. Cashbacknya 315.000. Artinya cashbacknya 100%. Cashbacknya 100% guys. Jadi kalian beli D1 itu gratis. Tapi percayalah teman-teman ya, itu tuh cuman trik mereka biar kalian itu mau ngedepoin uang kalian, tapi ujung-ujungnya ya kabur. Seperti itu ya, cashbacknya 100% guys. Waduh, gila ya. Jadi main gratisan gitu. Nah, di D3 nah, di D3 lihat tuh. Cashbacknya 3.500.000 paket di D3. Di D3 3.500.000. Wah, cashbacknya 100%. Logika nggak tuh? Logis nggak tuh? Ya, kalian beli paket cashbacknya 100%. Ngapain itu? Apa maksudnya apa gitu? Di situ kan kalian harus berpikir kritis teman-teman. Ya, bahwasanya mereka mau mengambil uang kalian. Di situ kalian harus berpikir ada yang ganjal gitu. Kok kasih cashback 100% gitu. Ibaratnya kayak istilahnya kalian beli paket yang gratis ya. Nah, contohnya juga di sini di paket di D5. Nah, cashbacknya 36.900.000. Lihat dong paket D5 nih. Nah, 3.900.000 cashbacknya berarti 100% ya kan. Jadi misalnya kalian depo 36.900.000 ya kan. Nanti di tanggal, biasanya dijanjiin nih baliknya itu di tanggal berapa ya, di sini nggak dijelaskan. Ini waktu pengembalian dana atau apa aku nggak tahu lah ya, atau masa promonya gitu. Pokoknya adalah tuh nanti tuh untuk cashback depositnya masuknya tanggal berapa gitu ya kan. Ya kalau orang nafsu itu pasti di deponya teman-teman ya. Jadi dia depo 36.900.000, sehingga dia akan berpikir per harinya nanti akan dapat di 1.370.000 gitu. Ini kan uangnya kan nanti balik lagi gitu di tanggal sekian gitu. Itu kan pemikiran orang yang nafsu. Tapi perlu diingat, uang yang kalian depokan cashbacknya belum tentu dapat teman-teman. Jangankan dapatkan hasilnya, dapatkan
paketnya cashbacknya aja belum tentu teman-teman ya, uang belum tentu balik seperti itu ya. Jadi aku tidak merekomendasikan aplikasi ini karena umurnya pun udah di ujung-ujung ini teman-teman ya, udah di ujung-ujung. Jadi juga gejala scamnya udah mulai terlihat. Aku tidak merekomendasikan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ada di dalam, segera tariklah uang kalian sebelum uang kalian dibawa kabur seperti itu. Ini kasus seperti itu udah sering terjadi teman-teman ya. Bahkan yang serupa pun sekarang itu banyak ya, kayak Wipon, kayak Maxtrend, banyak kayak Kantar juga gitu teman-teman, sama main game Ponzi juga. Oke, itu ya video kali ini. Semoga kalian tidak menjadi korban dari investasi bodong, money game, skema Ponzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.